Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih ya Kang atas waktunya sudah meluangkan waktu. Gimana Kang kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, di sini saya akan berdiskusi dan belajar dengan Kang Basri mengenai ilmu waris atau mawaris. Langsung saja ya Kang. Baik, bolehkah Kang Basri sampaikan mengenai mawaris dalam Islam dan mengapa ilmu ini begitu penting untuk dipelajari Kang? Ya. Jadi mawaris dalam Islam itu ilmu mawaris dalam Islam itu ilmu yang sangat penting untuk dipelajari, karena ilmu mawaris itu ilmu yang emang sudah diturunkan oleh Allah buat mengatur kehidupan yang ada di dunia ini. Salah satunya tentang hak-hak anak ketika orang tuanya meninggal, atau apa yang harus dilakukan anak ketika orang tua meninggal. Nah, salah satunya itu pembagian harta. Nah, ilmu waris ini menjelaskan tentang pembagian harta orang-orang yang sudah meninggal. Adanya ilmu waris ini salah satunya, pentingnya adanya ilmu waris ini yang pertama itu ya karena ilmu waris sendiri merupakan ilmu atau sesuatu yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu waris juga menjadi penting gara-gara ilmu waris itu salah satu ilmu yang bisa mencegah adanya konflik di antara keluarga. Karena biasanya kan dalam pembagian harta waris terutama ya banyak terjadi konflik di situ. Jadi adanya ilmu waris itu untuk membatasi supaya terjadinya konflik di keluarga itu bisa diredam. Karena kan pembagiannya sudah jelas di situ. Baik, kemudian mengapa sih Kang Islam itu memberikan perhatian besar terhadap pembagian harta warisan? Jadi kan Islam itu secara khusus mengatur pembagian harta warisan secara rinci, termasuk ada di dalam Al-Quran. Iya, dalam Al-Quran sendiri ilmu waris itu merupakan ilmu hukum yang paling banyak dijelaskannya. Karena ilmu waris itu ya tadi Allah niku menjadikan atau menginginkan semua manusia itu berlaku adil. Nah, dalam ilmu waris itu disebutkan bahwasanya di situ ada ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya ibu dapat berapa dan ini dapat berapa, yaitu supaya ketika dalam pembagian mawaris orang-orang itu yang sedang melakukannya itu bisa bertindak adil dan tidak semena-mena, atau maksudnya sesuai dengan aturan yang diperintahkan oleh Allah. Ketika seseorang sudah mendapat segini ya sudah, berarti mendapatkan segitu. Jadi tadi contohnya ya keadilan itu seperti halnya tadi pembagian perempuan dengan laki-laki itu berbeda, itu juga merupakan bentuk keadilannya. Karena contoh, jadi di situ ada hikmah di balik pembagian itu, bisanya laki-laki lebih besar daripada perempuan. Yang pertama, perempuan ketika mendapat bagian lebih besar otomatis tanggung jawab untuk menjaga sesuatunya pasti lebih besar. Dan diibaratkan waktu zaman dahulu itu perempuan itu tidak bisa memegang sesuatu, atau perempuan itu rawan terhadap sesuatu yang jelek lah gampangnya. Makanya ketika diberi tanggung jawab yang besar berupa harta waris yang besar, takutnya terjadi apa-apa dengan perempuan. Nah, sebaliknya laki-laki mendapatkan harta yang lebih besar daripada perempuan karena tanggung jawab laki-laki itu lebih besar. Contoh seperti menghidupi perempuan yang menjadi tanggung jawabnya seperti anak ataupun istri. Seperti itulah intinya. Penjelasan atau dijelaskan dalam Al-Quran secara detail ilmu waris itu supaya lebih mengedepankan keadilan lah, supaya adil dalam pembagiannya. Itu. Kemudian apa saja pelajaran atau hikmah yang dapat kita ambil dari aturan mawaris yang menjelaskan? Hikmahnya mungkin satu, kita bisa terima dengan aturan Allah yang seperti itu, yang mungkin di pikiran manusia itu ya tidak adil ya, seperti itu ya. Nah, dari pandangan Kang Basri, apakah aturan mawaris ini masih relevan dalam kehidupan modern Kang? Kalau misalkan relevan ya pasti relevan dong, karena itu aturan dari Allah. Aturan dari Allah itu ya tidak bisa tidak dianggap relevan, karena selamanya akan menjadi relevan. Adapun pembagian waris yang seperti itu ya bisa diakali dengan cara hibah. Kalau misalkan zaman sekarang itu kan rata-rata di Indonesia sendiri orang menggunakan mawaris itu sangat jarang untuk menggunakan mawaris. Rata-rata itu bentuknya itu pembagian secara rata.
Nah, pembagian secara rata juga diperbolehkan dalam Islam dengan syarat mawaris itu harus jelas. Bagian-bagiannya berapa, misalkan laki-laki dapat, misalkan harta 5 miliar ya, laki-laki dapat 3 miliar, misalkan perempuan dapat 1 miliar, 1 miliar misalkannya. Nah, pembagian itu harus jelas awalnya mawaris. Nah, ketika pembagian sudah jelas, harus terima satu sama lain pembagian rata, misalkan terima semua baru diperbolehkan untuk pembagian rata. Jadi selamanya mawaris itu relevan, karena ya emang hukum Allah itu tidak relevan gitu. Kan jadi ada wasiat dan ada warisan juga ya Kang. Iya. Nah, apakah wasiat ini memengaruhi warisan Kang? Kalau wasiat itu yang jelas mempengaruhi warisannya. Makanya ada sabda Nabi, la wasiyata liwarisin. Tidak boleh kita berwasiat kepada ahli waris. Maksudnya itu ketika kita punya ahli waris nih, contoh misalkan A itu punya 2 anak atau 3 anak, nah salah satunya itu diwasiati untuk dapat perusahaan ini. Nah, nanti pas pembagian ahli waris itu bakal rincu dan akan menimbulkan sengketa ataupun tidak akur lah, saling jelek-jelek, karena wasiat dan waris itu harus berbeda. Makanya dalam hadis Nabi itu la wasiyata liwarisin. Jadi seseorang yang mau meninggal, gampangnya ya, tidak boleh melakukan wasiat kepada ahli waris. Jadi kalau misalkan wasiat harus ke orang lain. Nah, ada juga pendapat ulama yang mengatakan wasiat boleh, tapi dengan alasan, harus ada alasan yang jelas. Contoh misalkan saya berwasiat memberikan lebih dana kepada A dengan alasan buat pengobatan A. Misalkan anak tersebut itu sakit ataupun ada alasan-alasan yang jelas. Nah, di situ baru boleh terjadinya wasiat. Kemudian apa hukumnya jika seorang ahli waris itu dengan sengaja mengabaikan hak ahli waris lainnya? Misalnya seperti seorang anak yang tidak diberikan warisan sesuai dengan haknya. Itu sangat tidak boleh ya. Itu sangat tidak boleh menghalang-halangi hak waris bagi ahli waris lainnya. Itu tidak boleh. Malah nanti jatuhnya mereka yang menghalang-halangi. Kalau misalkan menghalang-halanginya itu dengan sifat yang jelek, contoh misalkan ada A dan B itu kakak adik. Nah, aturan kan ahli waris itu dibagi rata, misalkan gara-gara laki-laki semua di situ. Nah, yang A itu nggak mau yang B-nya itu dapat ahli waris, jadi dihalang-halangi dengan cara membunuh misalkan. Ya makanya yang A itu tidak bisa mendapatkan ahli waris, karena ya hukumnya itu tidak boleh, karena mawaris itu gunanya untuk supaya pembagian waris itu adil dan tidak terjadi perselisihan di situ. Pertanyaan terakhir ya Kang. Bagaimana cara Islam itu mengatur pembagian warisan jika pewaris itu meninggalkan utang atau kewajiban lainnya? Nah, kalau misalkan pewaris itu meninggalkan utang, maka dijumlahkan dulu semua aset warisannya. Kalau bisa, misalkan contoh, kalau misalkan bentuknya barang ya jualin dulu sekiranya harganya berapa. Nah, kalau misalkan itu hitung hutangnya ada berapa, dibayar dulu pakai waris sebelum dibagi. Nah, ketika sudah selesai bayar utang baru bisa dibagi waris. Jadi ketika belum membayar utang tadi, waris belum bisa, atau harta yang ditinggalkan atau firqah tadi itu tidak bisa dibagi terlebih dahulu. Jadi harus membayar utangnya dulu baru dibagi. Itu kewajiban bagi ahli warisnya. Boleh pertanyaan tambahan nggak? Boleh. Kan tadi pewarisnya punya warisan. Nah, Iya. ketika si pewarisnya tidak memiliki warisan tapi hanya memiliki hutang, bagaimana? Nah, kalau misalkan memiliki hutang saja ya tetap ahli waris niku selaku ahli waris tetap wajib untuk membayar hutang dari siapa namanya? Si pewarisnya tadi atau orang yang meninggal tadi ya, karena ya itu kan kewajiban ahli warisnya ya. Kalau bahasa gampangnya itu setiap ahli dari seseorang yang sudah meninggal itu punya kewajiban untuk menanggung apa yang sudah ditinggalkan oleh orang tuanya. Contoh misalkan ada ibu, misalkan ada ayah, terus punya 2 anak laki-laki. Nah, 2 anak laki-laki ini udah kerja lah intinya ya. Nah, terus si bapak itu punya utang itu misalkan 2 juta misalkan ya, maka si anak berkewajiban untuk membayar utang
lebih bagusnya ya, karena tanggung jawab orang tua itu belum lepas dari anak. Jadi selamanya itu tanggung jawab orang tua, misalkan udah nggak ada ya kembali ke anak, karena apalagi anak laki-laki itu berkewajiban untuk mengurus hidup ibunya ataupun segala sesuatu dari orang tuanya sampai dia meninggal. Oke. Oke, sudah. Alhamdulillah. Terima kasih Kang, sangat bermanfaat sekali ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.